Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, dan juga adik-adikku semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Karena begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Di mana Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa menghitungnya. Ini menunjukkan nikmat Allah yang begitu banyak. Nikmat lahir maupun batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Salah satu nikmat yang sangat besar, kita bisa bertemu dalam acara kisah anak soleh ini. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Maka kita syukur, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga adik-adikku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita baru saja sampaikan kisah, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal, yaitu Abu Darda. Kita insya Allah akan lanjutkan kisah berikutnya, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu merupakan kakak daripada Umar bin Khattab. Kakak Umar bin Khattab, yang dia dikenal Rajawali Pertempuran Yamamah. Rajawali Pertempuran Yamamah. Coba kira-kira siapa? Siapakah beliau yang dikenal dengan Rajawali Pertempuran Yamamah? Ayo coba. Beliau adalah Zaid bin Al-Khattab. Zaid bin Al-Khattab. Jadi sama-sama Al-Khattab. Umar juga bin Al-Khattab. Mari kita simak tentang kisah beliau, di mana Zaid bin Al-Khattab ini adalah dikenal dengan Raja Wali Pertempuran Yamamah, di mana ketika beliau menghadapi orang yang mengaku seorang nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab, dan beliau ini Zaid bin Al-Khattab menghadapi fitnah yang demikian. Bahkan ada seseorang yang dia tadinya mengikuti Nabi, kemudian murtad. Dan oleh Zaid bin Al-Khattab dikejar sebisa mungkin, untuk dikejar terus sampai dia terpenggal, sampai dia meninggal. Maka bagaimana kisahnya? Coba kita simak dari buku yang bagus ini. Dikisahkan bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk dikelilingi oleh sejumlah kaum muslimin saat pembicaraan sedang berlangsung. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk dikelilingi oleh sejumlah kaum muslimin. Ya, Rasulullah duduk, kemudian ada para sahabat yang melilingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak ketika terjadi obrolan.
Kemudian beliau menghadapkan bicaranya kepada orang-orang di sekelilingnya. Jika lagi ngobrol tadi, tiba-tiba diam sebentar, kemudian menyampaikan poin penting kepada para sahabatnya. Apa kiranya? Beliau menyampaikan, sesungguhnya di antara kalian ada seorang laki-laki yang gerahamnya di dalam neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Wih, Nabi menyampaikan demikian. Sesungguhnya di hadapan kalian, di antara kalian ada seorang laki-laki yang gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud di dalam neraka nanti. Akhirnya para sahabat itu ketika mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, mereka ketakutan, khawatir, jangan-jangan kita yang dimasukkan ke dalam neraka gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Maka ketakutan dan bahkan kecemasan terhadap fitnah dalam agama kelak meliputi semua yang hadir dalam majelis bersama Rasulullah SAW tersebut. Mereka pada khawatir. Karena Nabi menyampaikan demikian. Setiap orang yang hadir merasa khawatir dan takut bila dirinya akan menerima nasib yang paling jelek dan kesudahan yang terkutuk itu. Dan tadi Nabi menyampaikan demikian, takut kalau saya yang dimasukkan dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Masing-masing khawatir. Tetapi semua orang yang mendengar pembicaraan waktu itu, kehidupannya telah berakhir dengan kebaikan. Yang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi yang diajak bicara sama Nabi, semuanya pada berakhir dengan kebaikan. Alias meninggal dunia. Mereka telah menemui ajal mereka sebagai syuhada di jalan Allah. Bahkan mereka pada mati syahid. Tidak seorang pun yang masih hidup selain Abu Hurairah dan Rojal bin Unfuah. Jadi antara orang-orang yang diajak oleh Nabi SAW berbicara, berbincang-bincang, semua sudah pada meninggal dan mati syahid. Masih ada 2 orang yang masih hidup. Siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Rojal bin Unfuah. Maka bagaimana? Setelah para sahabat yang hadir dalam majelis tersebut gugur sebagai syuhada, Abu Hurairah merasa seluruh persendiannya gemetar dan hatinya diliputi oleh ketakutan, gemetar, dan rasanya takut kalau saya yang termasuk disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menimpa dirinya, apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpa dirinya, matanya tidak bisa terpejam saat hendak tidur. Jadi karena ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah tidak bisa tidur. Ingat terus kalau saya, dan ia tidak pernah merasa aman dari kecemasan itu sampai takdir menyingkap dengan tabir orang yang bernasib celaka itu. Jadi Abu Hurairah terus merasa cemas sampai ditunjukkan siapa sebenarnya orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bernama Rojal itu ternyata murtad dari Islam. Waliyadzubillah. Ternyata tadi kan masih ada 2 orang yang belum meninggal. Ternyata Rojal bin Unfuah ini murtad, keluar dari bara Islam. Na'udzubillah min dzalik. Langsung bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Orang ini yang tadi masih hidup, dia murtad dan bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku dirinya seorang nabi, yang merupakan kenabian palsu. Ketika itu nyatalah sudah nasib jelek dan kesudahan yang buruk yang diramalkan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ternyata Rojal bin Unfuah tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa gigi gerahamnya nanti lebih besar daripada gunung Uhud di neraka. Waliyadzubillah.
Nah, sebelum itu, suatu hari Rajal bin Unfuwah ini pergi menjumpai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbaiat dan masuk Islam. Setelah menganut Islam, ia kembali kepada kaumnya. Ia tidak pernah datang lagi ke Madinah. Masuk Islam, kembali ke kaumnya, dan tidak lagi pergi ke Madinah. Kecuali setelah Rasulullah SAW wafat, baru datang ke Madinah lagi. Dan Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah kaum muslimin. Kemudian Abu Bakar telah mendapatkan berita tentang keadaan penduduk Yamamah dan bergabungnya mereka dengan Musailamah. Ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian diangkat sahabat Nabi SAW yang mulia itu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Kemudian muncul berita bahwa di Yamamah ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Itu dikenal Musailamah Al-Kadzab. Maka Rajal ini mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar ia sendiri diutus kepada mereka untuk mengajak mereka kembali kepada Islam. Rajal itu minta kepada Abu Bakar As-Siddiq, utuslah saya, perintahkan saya agar ke Yamamah dan saya akan mengajak mereka kembali kepada Islam. Akhirnya apa? Diterimalah usulannya. Khalifah pun merestui permintaan itu, dipersilakan. Akhirnya betul Rajal itu pergi ke Yamamah. Ya, utusan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Namun bagaimana? Apakah dia mengajak Islam atau malah dia justru murtad daripada Islam? Lihat kondisi berikutnya. Maka Rajal berangkat ke negeri Yamamah. Namun ketika ia menyaksikan jumlah mereka sangat banyak serta menakutkan, ia menyangka bahwa orang-orang itu pasti menang. Ini ketika Rajal itu melihat pengikutnya Musailamah Al-Kadzab itu banyak dan dia berpikirannya akan menang. Maka ini yang bisa merubah pemikiran dia. Maka ketika itulah jiwa khianatnya membisikkan agar mulai hari itu ia menyeberang saja ke pihak Al-Kadzab yang disangkanya akan jaya dan menang. Saat dia melihat bahwa Musailamah Al-Kadzab pasukannya banyak, maka dia malah muncul khianatnya. Dia meninggalkan perintah Abu Bakar As-Siddiq dan dia malah mengikuti Musailamah Al-Kadzab yang disangka dia akan menang. Ia pun meninggalkan Islam, na'udzubillahi min dzalik, dan bergabung ke dalam barisan Musailamah yang menyambutnya dengan mengobrol janji-janji. Na'udzubillahi min dzalik, ketika dia melihat kondisi Musailamah tadi pengikutnya banyak, akhirnya dia malah murtad dan keluar dari bara Islam dan mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Maka ini bahaya sekali. Rajal ini bahaya sekali. Karena tadinya dari muslim kemudian murtad dan dia akan mempelopori untuk orang-orang biar mengikuti Musailamah Al-Kadzab ini. Coba kita lihat. Bahaya Rajal terhadap Islam lebih mengkhawatirkan dari bahaya Musailamah sendiri. Kenapa coba? Dia lebih bahaya daripada Musailamah. Karena keislamannya yang lalu, masa hidupnya bersama Rasul SAW di Madinah, hafalan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sedikit alias banyak, serta statusnya sebagai utusan Abu Bakar dapat ia manfaatkan untuk tujuan-tujuan busuk guna memperkuat kekuasaan Musailamah dan mengukuhkan kenabian palsunya. Ini. Jadi posisi Rajal itu dekat dengan Nabi waktu di Madinah, maksudnya sudah pernah dengan Nabi, kemudian utusan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Pandangan masyarakat seakan-akan dia sudah punya kedudukan. Tapi ternyata malah mendukung Musailamah Al-Kadzab. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah SWT. Coba, ini khianatnya muncul. Ya, mendukung Musailamah Al-Kadzab.
dan mengukuhkan kenabian palsunya. Maka ternyata benar. Apa? Ia berkeliling kepada setiap orang untuk menyebarkan isu bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa beliau menjadikan Musailamah bin Habib sebagai serikatnya dalam perkara kenabian. Dia menyebarkan kepalsuan kepada orang-orang bahwa Musailamah ini adalah serikatnya Nabi, serikatnya Nabi Muhammad SAW dalam hal kenabian. Ini kebohongan yang dia sebar. Sekarang, karena Rasulullah SAW telah wafat, maka orang yang paling berhak membawa bendera kenabian dan wahyu saudaranya ialah Musailamah. Kata Rojal. Ini khianatnya nampak. Berbalik, murtad. Wal'adubillah. Subhanallah semuanya. Inilah bentuk daripada kerugian dirinya sendiri. Malah dia mengajak orang untuk mengikuti Musailamah ini. Membuat makar tipu daya. Maka pantas apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di awal, bahwa di antara kalian ada yang nanti gigi gerhamnya lebih besar daripada gunung Uhud dan terlihat di neraka. Naudzubillah. Ternyata. Naudzubillah. Nah, jumlah orang yang bergabung dengan Musailamah semakin bertambah banyak disebabkan kebohongan-kebohongan Rojal ini. Dan karena penyalahgunaan keislaman. Jadi karena beliau mengajak provokator dan mengikuti Musailamah, akhirnya banyak juga. Serta hubungannya dengan Rasulullah SAW pada masa lalu. Berita tentang ulah Rojal ini akhirnya sampai ke Madinah. Berita tentang sikap Rojal ini akhirnya sampai ke Madinah. Di mana malah dia mengajak kepada orang-orang untuk mengikuti Musailamah. Bukan mengikuti Islam, bukan mengikuti Abu Bakar. Bukan. Tapi malah mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Berita ini sampai kepada orang-orang yang ada di Madinah. Maka kaum muslimin marah besar. Apaan ini? Sudah dikasih amanah malah khianat. Utusan Abu Bakar As-Siddiq malah khianat. Katanya suruh mengajak kepada Islam, malah dia mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Marah besar kaum muslimin terhadap tindakan si murtad ini. Karena ia telah menyesatkan manusia sampai jauh. Kesesatan itu tentu akan memperluas daerah peperangan yang harus diterjuni kaum muslimin. Maka sosok muslim yang paling murka dan terbakar kemarahannya untuk menjumpai Rajjal ialah seorang sahabat yang mulia yang cemerlang namanya dalam buku-buku riwayat dan sejarah dengan nama tersayang, yaitu Zaid bin Al-Khattab, yang paling murka, marah sekali kepada Rajjal ini yang khianat. Dia melaksanakan amanah dari Abu Bakar, malah dia membuat makar, mengajak orang untuk mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Maka si Zaid bin Al-Khattab marah dan mengancam dan ingin membunuhnya. Maka Zaid bin Al-Khattab, Zaid bin Al-Khattab, siapakah dia? Siapa beliau ini? Kalau kalian melihat nama belakangnya, tentu sudah mengenalnya. Karena ia adalah saudara laki-laki Umar bin Khattab. Jadi sama Al-Khattab, Umar bin Khattab, Zaid bin Al-Khattab. Maka tentu dia saudara daripada Umar. Benar, ia adalah saudaranya yang lebih tua dan lebih dahulu. Ia lebih tua daripada Umar dan tentu lebih dahulu lahirnya. Jadi lahirnya duluan beliau, duluan Zaid daripada Umar dan lebih tua. Ini Zaid bin Al-Khattab. Ia lebih dulu masuk Islam sebagaimana ia lebih dahulu syahid di jalan Allah. Subhanallah. Jadi
Yang duluan masuk Islam juga Zaid bin Al-Khattab, yang duluan syahid juga Zaid bin Al-Khattab daripada Umar bin Khattab. Nah, Zaid adalah seorang pahlawan ternama. Ia suka beramal secara diam-diam. Ini subhanallah. Dia suka beramal secara diam-diam. Adik-adik semuanya. Coba, ini ibrah pelajaran yang luar biasa dari Zaid bin Al-Khattab. Ketika sodako, beramal secara diam-diam, itu akan lebih mendekatkan kepada keikhlasan. Meskipun secara terang-terangan boleh. Karena ada yang menginfakkan secara terang-terangan dan ada yang sembunyi-sembunyi, semuanya diperbolehkan. Nah, Zaid ini suka beramal secara diam-diam. Amalnya yang tersembunyi ini memancarkan permata kepahlawanannya. Subhanallah. Maka kaum muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanannya kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agamanya adalah keimanan yang teguh. Ia tidak pernah ketinggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peperangan. Zaid ini tidak pernah ketinggalan bersama Rasulullah SAW dari peperangan yang ada. Jadi selalu ikut berperang, selalu ikut perang. Dalam setiap pertempuran, keinginan untuk mendapatkan kemenangan tidak bisa mengungguli keinginannya untuk menggapai kesyahidan. Jadi motivasi yang sangat tinggi ketika berperang, dia ingin mati syahid. Ini yang didapati. Ini yang didapati dari Zaid bin Al-Khattab ini. Luar biasa. Maka pada perang Uhud, sewaktu pertempuran sengit sedang berlangsung antara orang-orang musyrik dan orang-orang mukmin, Zaid bin Al-Khattab menebas dan memukul adiknya Umar bin Al-Khattab. Melihatnya saat baju besi yang dipakainya terlepas jatuh, yaitu Umar bin Khattab melihat kalau bajunya Zaid bin Al-Khattab jatuh, hingga ia berada dalam kondisi yang mudah ditikam oleh musuh. Karena itu Umar berteriak, "Wahai Zaid, ambillah baju besiku." Karena melihat kakaknya itu terlepas baju besinya, panggil, "Wahai Zaid, ambillah baju besiku," kata Umar. Maka dan dia menyampaikan, "Pakailah wahai Zaid untuk berperang." Apa kata Zaid? Maka Zaid menjawab, "Aku juga menginginkan syahid seperti yang engkau inginkan wahai Umar. Aku menginginkan syahid sebagaimana yang engkau inginkan untuk mati syahid wahai Umar." Ini kakaknya menyampaikan kepada adiknya demikian. Dengan keberanian yang luar biasa, ia terus bertempur mati-matian tanpa baju besi, luar biasa. Baju besinya sudah terlepas dan dia tidak pakai, kemudian terus menyerang dalam peperangan tersebut. Itulah Zaid bin Al-Khattab. Kemudian kami telah mengatakan sebelumnya bahwa Zaid sangat berhasrat untuk mendapatkan rojal dari orang yang khianat. Sudah diutus oleh Abu Bakar, ternyata malah mengajak orang untuk mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Maka Zaid itu sangat benci kepada rojal ini. Apa? Agar bisa menghabisi nyawa orang yang berperilaku yang keji. Dengan tangannya sendiri, harapannya dia ingin menebas dia. Menurut pandangan Zaid, rojal bukan saja seorang yang murtad, melainkan lebih daripada itu. Jadi sudah murtad, ngajak orang untuk murtad pula. Maka bahaya sekali. Ia juga seorang pembohong, munafik, dan memecah belah. Ia murtad bukanlah karena dibawa oleh kesadarannya, melainkan karena mengharapkan keuntungan dengan kemunafikan dan kebohongan terkutuk.
Jadi harapannya ketika Rajal itu masuk barisannya Musailamah al-Kadzdzab, dia mendapatkan keuntungan. Tapi hakikatnya adalah dia kerugian dunia akhirat. Zaid dalam kebenciannya pada kemunafikan dan kebohongan memang tidak berbeda dengan saudaranya, yaitu Umar. Tidak ada yang lebih membangkitkan kejijikan dan mengorbankan kemarahan bagi kedua orang ini seperti kemunafikan dan kebohongan dengan tujuan hina dan maksud yang rendah itu. Jadi dia sifat munafiknya, kebohongannya, dan mengajak, memprovokatori orang-orang untuk mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, tambah benci Zaid bin Al-Khattab dan Umar bin Al-Khattab. Benci sekali sama, ya makanya ingin membunuhnya. Untuk kepentingan tujuan-tujuan yang rendah itulah Rajal memainkan peran busuknya sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah golongan yang bergabung dengan Musailamah secara signifikan, secara drastis. Tambah banyak pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab. Ketika Rajal itu mengajak orang-orang, karena tadi Rajal dikenal dulu dekat dengan Nabi, hafalan Al-Qur'annya banyak, dan dia utusan Abu Bakar. Ternyata khianat. Dengan ulahnya itu, ia sebenarnya telah menyeret sebagian besar orang-orang kepada kematian dan kebinasaan dengan menemui ajal mereka di medan perang murtad kelak. Ketika dia mengajak terus kepada barisan Musailamah al-Kadzdzab, hakikatnya mengajak orang untuk binasa dan mati dalam keadaan murtad. Mereka telah disesatkan kemudian dibinasakan. Dan untuk tujuan apa coba? Untuk sebuah ambisi dan ketamaan tercela yang telah mempengaruhi dirinya dan dibangkitkan oleh hawa nafsunya. Dia karena mencari keuntungan tadi, maka sampai melepas Islam dan mengikuti barisan Musailamah al-Kadzdzab. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saudaraku muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain, Zaid mempersiapkan dirinya untuk menyempurnakan keimanannya. Dengan apa? Dengan menumpas bahaya fitnah ini. Bukan hanya terhadap Musailamah, melainkan terhadap seorang yang lebih berbahaya daripada Musailamah. Dan lebih berat dosanya, yaitu Rajal bin Unfuah. Ini Zaid mempersiapkan bagaimana menyerang dan ingin menghantamnya. Yang lebih bahaya daripada Musailamah itu justru Rajal bin Unfuah ini. Maka pertempuran Yamamah diawali dengan suasana yang menyeramkan dan sangat mengkhawatirkan. Khalid bin Walid menghimpun tentara Islam, lalu membagi-bagi tugas untuk menempati beberapa kedudukan. Ia menyerahkan panji perang kepada seorang. Siapakah dia? Tiada lain ialah Zaid bin Al-Khattab. Jadi diatur sama Khalid bin Walid, kedudukan masing-masing, dan diserahi pula seorang yang namanya Zaid bin Al-Khattab dalam peperang Yamamah ini. Kemudian Bani Hanifah, pengikut Musailamah, berperang dengan berani dan mati-matian. Pada mulanya, angin kemenangan berpihak kepada musuh. Dan banyak orang dari kalangan kaum muslimin yang gugur syahid. Awalnya, kelihatannya yang menang adalah dari pihak musuh. Dan dari kaum muslim banyak yang syahid, banyak yang meninggal. Maka, Zaid melihat gejala turunnya mental dan semangat tempur merasuki hati sebagian kaum muslimin. Ia lalu mendaki sebuah bukit kecil dan berseru kepada rekan-rekannya. Dia naik ke bukit yang kecil, kemudian berseru kepada rekan-rekannya. Apa katanya? Wahai saudara-saudaraku, tabahkanlah hati kalian, gempurlah musuh, dan serang mereka habis-habisan. Dia naik ke bukit yang kecil. Dipanggil, wahai saudara-saudaraku, tabahkanlah hati kalian, gempurlah musuh,
dan serang mereka habis-habisan, memberikan support. Demi Allah, aku tidak akan bicara lagi sebelum mereka dibinasakan oleh Allah, atau aku menemuinya dan menyampaikan alasan-alasanku kepadanya. Nah, ini support dari Zaid bin Al-Khattab kepada pasukannya, kepada saudara-saudaranya, agar semangat menghadapi peperangan ini. Kemudian ia turun dari bukit itu dengan menggertakkan gerahamnya sambil mengatupkan kedua bibirnya tanpa menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Ia memusatkan serangannya ke arah Rojal. Dia mantap akan menyerang orang yang dia incar, yaitu Rojal. Menerobos barisan seperti panah lepas dari busurnya, langsung sok. Dia serang sama Zaid bin Al-Khattab ini. Karena dia akan mengejar siapa tadi? Rojal bin Unfuah. Dikejar, akan dibunuh. Dan terus mencari Rojal hingga akhirnya bayangan buruannya itu kelihatan olehnya. Ia maju lagi, menerjang ke kiri dan ke kanan. Terus diserang. Kejar terus kemanapun. Rojal diincar dan dikejar oleh Zaid ini. Setiap bayangan buruannya ditelan gelombang manusia yang bertempur. Zaid berusaha mengejar dan mendekatinya, lalu menghantamkan pedangnya. Kejar terus. Di mana terus? Kejar terus. Ada banyak manusia lompat terus kejar, cari Rojal. Tetapi gelombang manusia yang sangat hebat menelan Rojal sekali lagi. Namun Zaid terus menyusup di belakangnya agar manusia terkutuk itu tidak luput dari tangannya. Pokoknya dia ingin membunuh satu orang ini, yang namanya Rojal. Akhirnya ia dapat memegang batang lehernya dan menebaskan pedangnya ke kepalanya yang penuh dengan kepalsuan. Pegang lehernya dan dibabat sama Zaid bin Al-Khattab. Ketemu Rojal ini. Betul, dia terbunuh oleh Zaid bin Al-Khattab ini. Kepalanya dipenggal. Karena dia itulah orang yang menyebarkan kepalsuan, kebohongan, dan pengkhianatan itu. Dia tadi sudah dapat amanah, malah dia mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab, bahkan menjadi provokatornya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in, tewasnya si pembuat kebohongan tersebut diikuti pula dengan tewasnya tokoh-tokoh yang lain. Musailamah sendiri mulai dihantui oleh perasaan cemas dan takut. Nih, ketika Rojal meninggal, Musailamah itu cemas dan takut. Termasuk Muhkam bin Tufail dan seluruh tentara Musailamah. Berita kematian Rojal langsung tersebar luas di kalangan mereka. Tidak ubah bagi api yang berkobar ditiup angin kencang. Langsung terkenal, wih, Rojal udah meninggal, udah tewas. Ya. Sebelumnya Musailamah telah menjanjikan kemenangan yang pasti kepada para pengikutnya, dan bahwa ia bersama Rojal bin Unfuah dan Muhkam bin Tufail akan membawa mereka ke masa depan gemilang dengan menebarkan agama dan membina kerajaan mereka ini. Namun apa? Kini mereka, Rojal begitu cepat tewas, itu berarti kenabian Musailamah palsu belaka esok hari. Ya, Muhkam pasti akan menyusul tewas. Ini sudah pada khawatir. Musailamah Al-Kadzdzab, kemudian Muhkam itu sudah khawatir. Dan lusa Musailamah pasti juga akan mengalami nasib yang sama. Ini. Jadi diserang mereka. Itu yang terjadi. Zaid bin Al-Khattab telah menyebabkan kehancuran mutlak dalam barisan Musailamah. Adapun di pihak kaum muslimin, ketika berita tewasnya Rojal
dan rekan-rekannya tersebar di antara mereka. Tekad dan semangat mereka langsung membesar seperti gunung, bahkan korban-korban yang luka bangkit lagi dengan pedangnya tanpa memedulikan luka mereka. Bahkan mereka yang sudah berada di ambang kematian dan tidak ada tanda-tanda hidup lagi kecuali sisa gerak dan isyarat mata. Ketika mendengar berita gembira itu, mereka merasakan seperti mimpi dan hiburan yang indah. Kalau saja bisa, mereka ingin kembali hidup untuk bertempur lagi, untuk menyaksikan kemenangan yang mengagumkan di akhir pertempuran, tetapi apa gunanya itu untuk mereka? Sebab semua pintu surga telah terbuka lebar untuk menerima mereka. Dan mereka sekarang sedang menantikan nama-nama mereka dipanggil. Ini kaum muslimin semangat dalam berperang. Kemudian Zaid bin Al-Khattab mengangkat kedua tangannya ke langit untuk memanjatkan doa kepada Rabb-nya. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmatnya selama waktu yang singkat itu. Rupanya ia kembali kepada pedangnya dan sikap diamnya. Karena ia telah bersumpah tidak akan berbicara sampai kemenangan sempurna tercapai atau gugur syahid. Dia tetap menjaga dari ucapannya. Tapi dia tadi serang terus. Dan tidak banyak bicara. Jalannya pertempuran menguntungkan muslimin dan kemenangan mutlak datang mendekat dengan cepatnya. Ketika itu Zaid telah yakin bahwa angin kemenangan sudah berada di ambang pintu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah subhanahu. Itulah kondisinya bagaimana ketika peperangan. Belum pernah ia mengenal penutup kehidupan yang lebih menakjubkan daripada sekarang. Karena itu ia sangat berharap kiranya Allah menganugerahkan atau mengaruniakan kesyahidan kepadanya di perang Yamamah ini. Maka angin surga pun berhembus memenuhi jiwanya dengan kerinduan dan mengisi ruang matanya dengan genangan air serta membangkitkan semangat dan tekadnya yang tidak kunjung padam. Apa? Ia terus menyerang untuk mencari tujuan terakhirnya yang agung. Terus semangat untuk berperang. Akhirnya pahlawan itu gugur dan jatuh ke tanah sampai syahid. Siapa ini? Zaid bin Al-Khattab. Akhirnya dia syahid dan dia meninggal dunia. Namun kalian harus mengatakan, ia bukan jatuh melainkan naik ke langit sebagai syahid. Ia telah naik ke langit dengan kebesaran, kemuliaan dan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentara Islam pun kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Ini pada pulang dari tentara Muslim ke Madinah dan membawa kemenangan. Maka saat Umar bersama Khalifah Abu Bakar menyambut kedatangan mereka, ia melayangkan pandangannya dengan penuh kerinduan, mencari-cari saudaranya di antara kaum muslimin yang kembali. Di mana ya? Dicari-cari. Zaid mana ya? Nah, Zaid adalah seorang yang berpostur tinggi. Karenanya mudah dikenal dari jauh. Coba nih dilihat. Umar bin Khattab sama Abu Bakar sudah menyambut kedatangan kaum muslimin setelah perang Yamamah ini. Dikenal, oh, Zaid kan orangnya tinggi besar. Mudah dikenal. Tetapi belum sampai Umar bersusah payah mencarinya, salah seorang di antara kaum muslimin yang kembali mendekatinya, mendekat kepada Umar dan menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya Zaid. Zaid sudah meninggal. Zaid gugur di medan perang. Zaid syahid. Umar pun berkata, ketika disampaikan Zaid sudah meninggal, rahmat Allah bagi Zaid. Kenapa? Ia mendahuliku dengan dua kebaikan. Ia masuk Islam lebih dahulu dan gugur syahid lebih dahulu pula. Subhanallah. Dia mendengarkan, malah dia mendoakan dan tidak menangis. Menyebutkan kebaikan. Sekalipun telah banyak kemenangan yang diperoleh
di mana Islam berjaya dan berbahagia kemenangan terhadap Zaid, Zaid tidak pernah hilang dari pikiran Al-Faruq. Ia sering mengatakan, bila angin kerinduan berhembus, tercium olehku keharuman Zaid. Subhanallah. Masih ingat dan mengingatkan kebaikan Zaid. Zaid tadi siapa? Kakaknya sendiri. Memang benar, kerinduan itu membawa bau wanginya Zaid dari nama baiknya dan budinya yang tinggi. Bahkan bila Amirul Mukminin mengizinkan, aku akan menambahkan beberapa patah kata ke dalam ungkapannya yang indah tersebut. Apa kata-katanya? Setiap angin kemenangan Islam berhembus, sejak peristiwa Yamamah, aku akan tercium selalu oleh Islam bau wangi, pengorbanan kepahlawanan, dan kebesaran Zaid. Nah, itulah yang terjadi. Keluarga Al-Khattab telah diberi berkah di bawah naungan bendera Rasulullah SAW. Mereka mendapat berkah saat mereka masuk Islam, diberi berkah kala mereka berjihad dan mencari syahid, serta diberi berkah pada hari mereka dibangkitkan kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah kisah daripada sahabat yang mulia yang namanya Zaid bin Al-Khattab, yang mana beliau dikenal sebagai Raja Wali, ya. Raja Wali pertempuran Yamamah, yang tadi sudah semaksimal mungkin menyerang orang yang dikenal tadi pengkhianat. Itu Rajal bin Unfuah yang akhirnya meninggal di tangan Zaid bin Al-Khattab. Maka kita bisa mengambil pelajaran yang berharga di antaranya. Pertama, semangatnya mempertahankan Islam. Yang kedua, membela kebenaran. Yang ketiga adalah dia berusaha mengejar siapa sebenarnya orang yang memusuhi Islam itu sendiri dan dikejar sampai dia terbunuh. Maka di sini kita mengambil ibrah yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan Islam kita sebagaimana mereka juga mempertahankan iman dan Islamnya, dan naudzubillah dari orang-orang yang murtad seperti Rajal tadi. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.